Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Anindo TV. Bagaimana ibadah puasa Anda? Semoga berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa beberapa saat lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Alhamdulillah, kami kembali hadir di episode 3 dalam program Serba-Serbi Berbuka untuk menemani waktu menjelang berbuka Anda. Di hari ini tentunya akan kami siapkan segmen-segmen positif dan tidak kalah serunya di episode 2 untuk membantu Anda memaknai bulan suci Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan memang selalu dinanti oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Di bulan Ramadan ini juga, azan maghrib terasa istimewa karena selalu dinantikan kehadirannya. Ramadan juga identik dengan fenomena ajaib yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Limpahan pahala membuat semua orang berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan amal kebaikan. Salah satunya dengan berbagi. Dengan berbagi bukan hanya mendapatkan amal, tetapi kita juga akan mendapatkan kedamaian. Nah, di segmen pertama ini, seperti biasa, kita akan melihat kelompok masyarakat yang di bulan Ramadan ini berbagi rezeki untuk orang-orang di sekitarnya. Seperti halnya dalam tayangan yang akan kita saksikan bersama, ada kelompok masyarakat yang berbagi dari TK Islam Terpadu Insan Mandiri. Seperti apa kegiatan mereka? Berikut liputannya. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk berbagi kebahagiaan. Bulan mulia ini, orang-orang diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan di bulan ini, Allah melipat gandakan pahala kebajikan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Tentu, suatu hal yang tidak ada pada bulan lainnya. Banyak sekali hikmah dan keutamaan bulan Ramadan yang harus kita ketahui. Salah satunya, berbagi atau sedekah yang dilakukan oleh TK Islam Terpadu Insan Mandiri Kota Kendari. Kami dari TK Islam Terpadu Insan Mandiri. Jadi TK-nya baru berdiri kurang lebih 3 tahun. Alamatnya di Jalan Haji Lamusen, Lorong Mangku Permai. Baru. Ini untuk kegiatan khusus kegiatan Ramadan kita. Jadi kita ada kegiatannya pesantren cilik. Ada kegiatan berbagi takjil, jadi ini berbagi takjil pertama, kemudian berbagi takjil kedua nanti Jumat depan di gerbang perbatasan kota, sama berbagi paket sembako. Itu nanti di akhir-akhir Ramadan. Untuk ini Bu, dananya dari mana? Insya Allah ini semuanya infaknya murni dari pihak orang tua dan juga sebagiannya dari sekolah. Targetnya hanya pengguna jalan saja sekaligus promosi sekolah kita juga kebetulan kan sekolah. Baik pemirsa, itu tadi liputan berbagi dari kelompok masyarakat. Semoga tayangan tadi bisa menjadi semangat kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Karena melakukan hal yang baik tidak hanya akan memberikan manfaat bagi dirimu di dunia, namun juga akan menuntunmu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, untuk segmen selanjutnya yang paling ditunggu, kami akan bagi tempat ngabuburit yang seru dan juga tempat makan yang lengkap dan pastinya enak. Nah, untuk video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan ngabuburit bersama Ais di pelataran Depar Kota Kendari. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya.
Bagi warga Kota Kendari, terdapat banyak pilihan tempat asyik untuk berbuka puasa dan ngabuburit bersama teman atau keluarga. Salah satunya Bakul Ramadan yang berada di depan Park Kendari. Tempat ini banyak menyediakan takjil dan jajanan-jajanan menu berbuka puasa yang beraneka ragam, mulai dari minuman dan makanan dengan harga yang sangat terjangkau. Kita akan tanya-tanya sama teman-teman yang lagi ngabuburit di sini. Boleh tahu namanya sama? Saya Sam. Kalau boleh tahu, Kalau untuk saya, memang sudah ngabuburit. iya Pak. Kalau untuk makanan yang favorit di sini apa? Ada pempek. Kalau temannya? Tolong. Ini sama teman-teman apa nih Kak datang? Tarik pesan-pesan enggak? Teman-teman kampus dari kampus mana? Dari kampus dan udah kalau jurusan komunikasi. Semuanya komunikasi ya. Satu kelas. Satu kelas. Oke, makasih. Semoga tayangan tadi bisa menghibur Anda untuk menantikan waktu berbuka puasa Anda. Kemudian, untuk segmen terakhir dalam Serba-Serbi Berbuka Anindo TV yaitu Obrolan Bersama Ustadz. Segmen ini sekaligus mengakhiri acara Serba-Serbi Berbuka hari ini. Saya, Nanda Gabriela, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Segala puji bagi Allah atas segala kesempatan dan kenikmatan yang kita rasakan hingga saat ini, terutamanya nikmat keimanan. Dan alhamdulillah salawat dan salam juga tak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Ya pemirsa, di kesempatan kali ini kembali bersama kami di sini, yang mana di sini insya Allah kita akan membahas tema-tema menarik yang akan dibimbing juga oleh guru kita di sini yang telah hadir bersama kita, Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Ansari. Alhamdulillah Ustadz, gimana kabar? Alhamdulillah bi khair. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berbicara kembali terkait Ramadan ini Ustadz, yang mana kita ketahui bahwasanya di bulan ini bulan penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ibadah-ibadah yang kita itu harus memiliki target di dalamnya, Ustadz. Di antaranya mungkin sholat, kemudian tilawah Quran, kemudian juga mungkin sedekah. Nah, namun ada poin yang mungkin penting kita bahas di sini, Ustaz, bahwasanya terkait masalah keimanan dan ihtisab mungkin ini, Ustaz. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari makna iman dan ihtisab ini, Ustaz? Baik, berbicara tentang ihtisab ya. Berbicara tentang iman, saya pikir pun teman-teman sudah paham. Pemirsa kita juga sudah paham. Iman ini bagaimana kita beriman kepada Allah, menjalankan kewajiban atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ihtisab ini yang perlu banyak kita selalu jelaskan. Ya. Ihtisab kalau kemudian kita lihat terjemahannya, dikatakan bahwasanya ihtisab ini mengharap pahala dari Allah. Gitu loh. Mengharap pahala dari Allah.
Kata-kata mengharap pahala ini akan terasa hambar sebenarnya kalau kemudian perkara ini tidak kita jelaskan dengan baik. Ya. Apa sih yang membuat kita itu selalu punya semangat? Ya. Apa sih yang membuat kita itu selalu merasa ada kekuatan karena ada harapan, gitu loh. Semakin besar harapan, semangat akan semakin besar. Ya. Nah, makanya terkadang para ulama menjelaskan kepada kita, ketika kita kerja di dalam sebuah perusahaan, di sebuah instansi, dan instansi serta pimpinan perusahaan kita memberikan reward kepada kita, tetapi dengan syarat, gitu loh. Maka pasti kita akan berusaha mendapatkan reward itu. Ya. Gitu kan? Dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sama kalau orang bilang syarat dan ketentuan berlaku, Ya. gitu kan? Jelas ada syarat. Ramadan ini dan pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya kan bersyarat, gitu loh. Ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kan hasil nih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pengampunan dari Allah Ar-Rahman, ternyata syaratnya puasa Ramadan tapi karena iman dan karena ihtisab. Ya. Sehingga ihtisab dan iman ini berarti kan syarat untuk mendapatkan pengampunan Allah. Sehingga kalau ihtisab ini tidak dipahami dengan baik, bisa jadi hasil ini pun semakin jauh dari harapan. Ya. Gitu loh. Sehingga orang yang kemudian menjalani puasanya harus betul-betul ihtisab. Bagaimana orang yang ihtisab itu? Orang yang ihtisab itu kata para ulama bahwasanya ihtisab itu semangat, kekuatan, selalu ceria, tidak menggerutu, Ya. gitu loh, tidak ngedumel ketika menjalani hari-hari puasa, tidak merasa lama. Itu. Jangan kemudian kita berpuasa yang kita pantengin jam terus. Ya. Kenapa kayak ini jam lama sekali dia bergerak kayak kura-kura? Ya. Jam berapakah buka puasa? Padahal sama terus loh. Berarti kan seolah tidak ada ihtisab di dalam ibadah puasanya. Dia tidak semangat menjalani hari-hari puasanya. Sama dengan kayak sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih kan juga goalsnya keampunan. Ya. Kata Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Ternyata pengampunan setelah tarawih pun disyaratkan dengan iman dan ihtisab. Berarti tarawih kita ini, sholat malam kita ini harus betul-betul kita resapi, penuh dengan semangat, keceriaan, tanpa pernah ngirim sinyal ke imam, gitu loh. Ya. Karena terkadang imam panjang, kita sebagai makmum pedoko, kalau bilang orang Kendari, Ya. panjang sedikit sudah kita kirim batuk, Ya. gitu kan? Ya. Kirim sinyal, Ya. panjang sedikit, Ya. ini bukan ihtisab namanya. Ihtisab itu harapan. Kalau ada harapan kita semangat. Ada harapan, ada kekuatan. Berarti kan semakin besar harapan, semakin besar semangat. Ya. Oh, simple cara Nabi untuk memberikan penjelasan di hadapan para sahabat. Berarti ini juga ya, Ustaz, apa namanya? Ihtisab ini akan bersangkut paut dengan mungkin keikhlasan juga, Ustaz, ya. Jelas. Ya, ya. Sangat-sangat jelas. Orang yang semakin ihtisab, pasti keikhlasannya pun akan semakin besar. Ya. Pasti itu. Keikhlasan mengantarkan seseorang kepada keceriaan. Ya. Keikhlasan mengantarkan seseorang kepada semangat. Ya. Keikhlasan mengantarkan seseorang untuk selalu berharap lebih besar. Ya. Memang sangat-sangat berkaitan. Ya, sehingga kalau misalnya seseorang menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, tidak ada yang tadi itu, Ustaz, tidak ada ngedumel, tidak ada gerutu. Ada dong. Ya, Nggak ada kirim-kirim sinyal tuh Ya. ke imam. Ya. Nggak ada marah, kok imamnya kenapa panjang terlalu panjang. Nggak ada itu. Karena ihtisab. Gitu loh. Ada sesuatu yang dia harapkan. Jadi selalu perhatikan ibadah kita ini, apalagi terkait dengan Ramadan, perhatikan selalu dia bersyarat. Bersyarat. Syaratnya adalah iman, syaratnya adalah ihtisab. Jadi memang seakan-akan ini sepaket paten itu ya, Ustaz. Oh, iya. Iman itu memang harus berbarengan dengan Iya. ihtisab itu sendiri. Ya, betul sekali. Masya Allah. Namun ini, Ustaz, apa namanya? Berarti berujung pada pengampunan di dalil ujung Ya, dalil tadi, betul. bahwasanya ya memang kalau bahasa simpelnya, kalau lo pengen dapat ampunan ya ikutin. Ya, Ikutin syaratnya dong. Iya. Ikutin aturan main dong. pengen dapat hadiahnya ikuti syarat. Ikutin aturan main. Iya, Lu jangan bikin aturan sendiri kan? Iya, iya, iya. Nggak mungkin lu dapat kalau bikin aturan sendiri. Iya. Gitu loh.
Lu mau dapat reward perusahaan ya ikut aturan perusahaan. Ya. Hah? Ikut aturan perusahaan. Jangan kerja di sini gitu, Ya. tapi dapat reward dari tempat, nggak mungkin, Bos. Nah, itu analogi sederhana. Nah, berbicara terkait apa yang disampaikan tadi, Ustaz, mungkin ada nggak sih amalan-amalan khusus sebenarnya di Ramadan ini? Kalau berbicara tentang amalan khusus, bukan berarti ada amalan berbeda, enggak mesti. Amalan khusus ya amalan kewajiban, Ya. sholatnya harus lebih semangat, puasanya lebih semangat, sedekahnya harus lebih semangat. Itu aja, tilawahnya lebih semangat. Amalan yang memang sudah ada dalam keseharian. Iya, iya, iya. Enggak perlu dapat lagi amalan baru, enggak. Iya. Tinggal amalan yang sudah ada ini, bagaimana kita lewati dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, penuh dengan semangat, itu saja. Ya. Masya Allah. Ya pemirsa, seperti apa yang disampaikan tadi oleh guru kita, bahwasanya berbicara tentang ibadah tidak serta merta kita hanya melakukan karena memang kita sekedar ingin saja, Ustaz, berarti ya. Betul. Jadi memang ada keimanan yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita dan adanya Iya, betul, ihtisab. betul. Bukan jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Iya, ibadah itu bukan sekedar euforia. Betul sekali. Apalagi ya ada terkadang statement yang mengatakan bahwasanya jangan hanya menjadi hamba Ramadan. Ya kan? Betul. Coba kenalnya Allah di Ramadan. Iya. Baca Qurannya cuma di Ramadan. Iya. Sholatnya cuma di Ramadan. Betul sekali. Namun ada juga yang mengatakan, Ustaz, ya statement di balik ini, Ustaz, ya jangan memvonis orang yang datang ke masjid dia itu tamu Allah gitu loh. Iya. Yang vonis siapa sih sebenarnya? Ada, Ustaz, kadang di Itu kan. di sosmed Nggak ada yang seperti itu. vonis, hanya Ya. lu merasa tervonis. Ya. Tapi lu merasa tersinggung ya alhamdulillah, berarti Ya. kan berarti ada keimanan. Ya. Gitu Sinyal loh. itu ya, Ustaz, berarti ya. Sinyal. Karena kan kita melihat hal-hal seperti itu, ini perkara baik, tapi karena kita merasa jampi begitu, bahasa kendarinya jampi begitu, singgung-singgung begitu. Iya. Apakah ini memang tanda seorang itu masih memiliki iman atau mungkin Masalahnya ndak ada yang nyinggung, Anda tersinggung sendiri Iya. gitu loh. Tapi kalau Anda tersinggung dengan statement-statement seperti itu, maka bersyukurlah Anda masih punya sinyal-sinyal kebaikan. semua yang disampaikan itu adalah kebaikan? Iya. Masya Allah. Ya semoga di Ramadan kali ini semakin perlu dan memang kita sangat membutuhkan yang namanya ilmu, sehingga dalam melakukan ibadah-ibadah itu kita bisa memaknai dan kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih janji Allah di balik dari ibadah-ibadah yang kita lakukan ini. Subhanallah, terima kasih, Ustaz, atas kesempatan kali ini. Jazakumullah khair, barakallah. Jangan bosan-bosan, insya Allah kita terus Insya duduk Allah. bersama. Selalu menebar kebaikan, Iya, selalu betul, memberikan kemanfaatan. Masya Allah. Baik pemirsa, semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh guru kita dalam kesempatan kali ini. Dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا